Membuat anggaran merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Tapi sayangnya, banyak orang yang belum ngerti gimana cara buat anggaran yang benar. Maka dari itu, banyak dari mereka yang melakukan beberapa kesalahan umum ini dalam buat anggaran. Apa aja tuh? Jangan-jangan kamu pernah melakukan kesalahan ini. Oke, langsung aja. Di video kali ini, Finansialku akan bahas beberapa kesalahan umum tersebut, serta gimana sih cara memperbaikinya. Oke, stay tune terus, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Anggaran adalah alat untuk mengontrol keuangan kamu. Dengan punya anggaran, kamu bisa tahu berapa dana yang kamu butuhkan dan berapa sih dana yang bisa kamu habiskan tiap bulannya. Banyak orang kesulitan buat mengendalikan keuangannya karena nggak punya anggaran bulanan yang jelas. Tanpa anggaran ini, uang bisa mengalir kemana aja dengan sembarangan. Akhirnya, uang seolah-olah hilang gitu aja. Memiliki anggaran akan bantu kamu ngontrol keuangan kamu dalam jangka pendek maupun panjang. Tapi nggak semua anggaran bisa bantu kamu. Anggaran yang baik akan menjadi kendaraan kamu untuk capai kebebasan finansial. Tapi anggaran yang buruk malah bakalan buat kondisi keuangan kamu jadi mandek. Nah, ini dia, ada beberapa kesalahan umum yang dilakukan dalam membuat anggaran. Kalau kamu pengen terhindar dari anggaran yang buat keuangan kamu mandek, kamu harus tahu beberapa kesalahan berikut ini. Yang pertama, mengurangi pengeluaran. Banyak orang menganggap mengurangi pengeluaran adalah jawaban dari permasalahan keuangan. Padahal anggapan ini kurang tepat. Kamu emang perlu mengurangi pengeluaran-pengeluaran konsumtif yang sangat berlebihan, tapi menggunakan uang kamu untuk menikmati hidup sesuai taraf kemampuan adalah hal yang wajar. Bekerja terus-menerus buat kamu stres. Akan lebih buruk lagi kalau kamu gak bisa menikmati hasil kerja keras kamu. Gak perlu membabat pengeluaran bulanan kamu sampai kamu merasa menderita loh. Hal yang harusnya kamu lakukan adalah cari cara buat mendapatkan uang lebih, sehingga menikmati hidup dengan uang bukan lagi jadi masalah. Jangan berpikir untuk mencari pekerjaan tambahan karena itu akan buat kamu jadi tambah stres. Lebih baik kamu coba deh cari penghasilan pasif. Yang kedua, menyisakan uang untuk ditabung sama dengan gagal total. Nah, kata menyisakan dalam segala aspek kehidupan yang disebut sisa pasti bukanlah prioritas. Kalau kamu menyisakan uang untuk ditabung dalam anggaran, artinya menabung bukanlah prioritas. Kamu gak akan pernah mendapatkan kebebasan keuangan dengan mindset kayak gini. Kenapa sih? Soalnya manusia gak akan pernah puas. Seberapa besar pun penghasilan kamu tiap bulannya, gak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan kamu. Ingat, bedain ya antara keinginan dan kebutuhan. Pada akhirnya, uang yang dimiliki akan dihabiskan untuk membeli barang-barang yang kamu pengenin. Tabungan baru akan diharapkan ketika berada dalam kondisi terdesak. Ketika udah tua, kamu akan menyesal karena nggak punya tabungan yang cukup. Seharusnya menabung dijadikan prioritas utama. Coba bayangin aja nih, kalau misalnya kamu menganggap menabung sama pentingnya dengan biaya untuk membeli makanan tiap bulannya. Kamu nggak akan mengabaikan kebutuhan membeli makanan, bukan? Prioritaskan menabung dalam setiap anggaran bulanan maupun tahunan yang kamu buat. Yang ketiga, menabung uang aja nggak cukup. Sebenarnya menabung bukanlah hal yang 100% salah. Cuman menabung menjadi salah ketika kamu hanya mengandalkan tabungan konvensional di bank. Jangan berpikir kalau dengan menabung uang di bank selama 10 tahun bisa memberikan keuntungan besar bagi kamu. Kalau kamu pengen mendapatkan kebebasan keuangan, sebaiknya mulailah investasi. Tabungan yang ada di dalam anggaran kamu harusnya digunakan untuk investasi. Ada banyak produk investasi yang bisa kamu gunakan. Jadi coba deh kenali dulu produk-produk tersebut dan pertimbangkan investasi mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Pastiin kamu gak cuma investasi di satu tempat aja. Masukkan alokasi dana tersebut untuk tiap investasi di dalam anggaran bulanan dan tahunan kamu. Dengan begitu, kamu akan semakin terbiasa dengan mindset investasi adalah prioritas. Yang keempat, menggabungkan dana darurat dengan tabungan atau investasi. Kebanyakan orang menganggap dana darurat dan tabungan atau investasi adalah hal yang sama aja. Padahal seharusnya kedua hal ini dipisahkan, baik dalam anggaran tertulis maupun prakteknya. Dana darurat adalah salah satu prioritas yang harus dimiliki tiap orang. Kamu gak akan pernah tahu kapan kamu akan jatuh sakit dan harus bayar biaya pengobatan, atau kapan mobil kamu ketabrak dan perlu perbaikan. Jangan sampai nih, kamu gak punya dana darurat ketika ada hal buruk yang terjadi. Yang kelima, tidak menyediakan dana untuk asuransi. Asuransi ini sering banget dilupakan dalam pembuatan anggaran. Ada orang yang merasa nggak perlu menggunakan asuransi. Ada juga yang takut tertipu oleh produk-produk asuransi. Padahal asuransi adalah proteksi yang penting bagi tiap orang dalam tahap kehidupan apapun.
Gak ada orang yang mengharapkan hal buruk terjadi dalam hidupnya. Tapi kamu gak pernah tahu kapan kamu akan mendapatkan musibah. Kalau kamu gak punya asuransi, kamu biasanya harus membayar mahal ketika terjadi musibah, baik dalam hal kesehatan, perlindungan aset, kematian, dan juga lain hal. Karena itu, asuransi merupakan aspek penting yang harus dimasukkan ke dalam anggaran. Pada dasarnya nggak ada asuransi yang nipu, yang ada cuman miskom aja. Umumnya akar permasalahan miskom ini adalah kurangnya pengetahuan mengenai produk asuransi. Kadang agen yang nawarin produk asuransinya juga kurang ngerti secara mendalam mengenai produk yang dijualnya. Bisa juga calon pembeli nggak nanya-nanya dengan lengkap sehingga banyak informasi yang nggak diketahui. Karena itu coba deh pelajari lebih dalam lagi mengenai produk asuransi yang ditawarin kepada kamu. Nggak ada produk asuransi yang baik atau buruk. Yang ada adalah produk yang sesuai atau nggak sesuai kebutuhan. Jadi coba cari asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kamu sehingga asuransi bisa proteksi kamu dengan tepat. Anggaran yang baik adalah kendaraan kamu menuju kebebasan finansial. Pastiin kamu memiliki anggaran tiap bulan agar keuangannya bisa teratur. Kalau udah punya anggaran, coba kaji ulang anggaran tersebut. Jangan sampai masih terdapat kesalahan umum dalam membuat anggaran. Dengan begitu anggaran akan efektif dan bisa berfungsi dengan maksimal. Kalau kamu masih bingung gimana cara buat anggaran, coba langsung aja masuk ke aplikasi Finansialku. Di sana kamu bisa langsung isi aja hal-hal apa aja yang perlu kamu anggarin. Hal ini akan memudahkan kamu dalam membuat anggaran. Yuk cobain sekarang, mumpung gratis. Oke deh, segitu aja video dari aku. See you at the next video. Bye-bye.